الشدة أودت بالمهج يا ربي فعجل بالفرج يا رب وليس لنا جلد أنا والقلب على وهج. Untuk jemaah ngaji Mahabbatus Sholihin, saya wajibkan untuk memiliki qasidah ini. Jadi harus punya. Karena walaupun kita ini orang yang masih banyak salahnya, banyak dosanya, tapi setidak-tidaknya doa kita untuk negeri ini ada. Ya, kita doakan guru-guru kita, orang-orang soleh, kita doakan umat Islam di Indonesia ini, kita doakan pemerintah, kita doakan Pak Presiden, anggota DPR, MPR. Kita itu cuma bisa menyalahkan tapi nggak pernah mendoakan. Nah, ini waktunya kita doa. Kita doakan seluruh umat Islam, seluruh negeri Islam. Semoga Allah segera menyelesaikan seluruh masalah mereka, masalah negara mereka. Jadi namanya orang yang dipilih oleh Allah itu punya fikir, punya manfaat untuk kebaikan orang banyak. Jadi walaupun kita ini ada di pelosok, nyempil di Temburu ini, tapi setidak-tidaknya doa kita itu menggema untuk seluruh dunia. Paham itu? Jadi semua harus punya qasidah Al-Munfarijah ini. Wajib harus punya. Karena kita di sini bukan hanya sekedar ngaji. Ingat ya, kita di sini bukan sekedar ngaji, tapi kita mendoakan seluruh umat Islam. Ngaji tanpa doa itu kosong. Jadi kita ngaji juga mendoakan umat. Sampai mana nih, Warren? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus punya karena materi ngaji kita juga qasidah ini. Wa ibaduka adhau fi alamin ma baina mukairibin wa syajih. Hamba-hambamu sekarang sedang berada dalam kepedihan. Ma baina mukairibin wa syajih. Kepedihan antara kesusahan dan kebuntuhan dalam masalahnya. Jadi orang itu kalau tengah ditimpa masalah, maka pedihnya hati itu rasanya itu hanya berada di antara rasa susah dan buntu mencari jalan keluar. Wal ahsya sarat fi hurukin. Ahsya itu maksudnya itu bagian dalam tubuh itu, lambung, usus, jantung, bagian dalam itu namanya ahsya. Seluruh bagian dalam tubuhku ini sarat fi hurukin, terbakar karena masalah. Coba antum melihat orang yang sedang punya masalah, ditinggal wafat oleh orang yang dicintai, atau kehilangan sesuatu yang ia cintai, atau sedang dijerat hutang, atau terkena masalah apa saja, itu kena ambekan, rasanya sempit. Itu rasanya. Coba kamu lihat orang yang jatuh cinta itu kamu pegang dadanya panas itu. Nggak percaya? Enes yang jatuh cinta di sini. Nah, dulu itu ada seorang pujangga, pemuda, namanya Qais Majnun. Dia jatuh cinta sama seorang wanita namanya Laila. Dia panggil-panggil kekasihnya, Laila, Laila. Tengah ada musim salju tuh. Dia ambil bongkahan batu salju tuh, dia taruh di dadanya. Cair langsung. Karena dada orang yang sedang rindu itu panas. Jadi sebenarnya masalah yang ada di dalam itu kalau kita rasa itu panas itu. Panasnya itu dari dalam. Makanya wal ahsya sarat fi hurukin. Betapa berat masalah yang kita hadapi di lockdown, ya kan? Kon kelekepan ini ki, ya, ini dibuka di corona, ya kan?
Kan rasanya antok gitu. Rasa dalam tuh rasanya terbakar. Wal a'yunu gharat fi lujajin, ya. Sementara mata mereka lenyap tenggelam dalam lautan kesedihan yang bergejolak. Jadi matanya itu saking banyaknya menangis, kelelep matanya itu dengan air mata. Wal a'yunu sarat fi lujajin. Mata mereka berada dalam lautan masalah yang berombak. Jadi saking derasnya air matanya itu kayak ombak. Ghasat fil mauji ma'al muhaji, terbenam dalam ombak bersama hati dan jiwa mereka. Jadi Imam Ghazali ini menggambarkan keadaan umat yang begitu berat, paceklik, harga barang mahal, di mana-mana terjadi kelaparan, di sana-sana terjadi mana-mana terjadi kezoliman, hingga beliau gambarkan air mata masyarakat itu tumpah, tenggelam bersama hati dan jiwa mereka. Ini seni nih, kalau orang ndablek ya gak paham iki opo to. Sing kelelep ki opo. Ini indahnya bahasa doa ini. Hingga jadi di sini bentuk tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat menangis, tidak ada tempat meratap kecuali hanya kepada Allah. Semua air mata yang jatuh bukan karena Allah sia-sia. Ada gunanya. Antum tangisi si Desi siapa begitu, aduh rugi. Dia juga nggak nangisi kamu. Kamu nangisi apa begitu, nggak ada gunanya. Tangisan yang ada artinya itu adalah tangisan seorang hamba rindu kepada Allah, atau tangisan seseorang yang takut kepada Allah. Ketika dia ingat dosa-dosanya, guna air matanya jatuh crash. Nah, itu nanti air mata itu yang bisa memadamkan api neraka. Api neraka itu nggak bisa disemprot pakai pemadam kebakaran. Oh, nggak ada. Antum tahu neraka? Neraka itu ada dua. Ada neraka panas, ada neraka dingin. Zamharira namanya. Jadi neraka itu ada neraka panas, ada neraka dingin. Jangankan manusia yang masuk ke neraka itu begitu menderita, neraka sendiri itu menderita dengan panasnya itu sendiri. Maka neraka itu minta izin kepada Allah, ya Allah, aku minta istirahat. Maka Allah izinkan neraka itu istirahat setiap setahun itu 2 kali. Nah, ibarat ada orang yang mikul karung, jalan dari Temburu ke Madiun, sampai di alun-alun dia letakkan bebannya itu, kemudian nyender duduk di bawah pohon, terus keluar gitu. Apa jenenge iku? Emposan melepas rasa lelahnya. Gitu. Saking beratnya neraka itu memikul beban panas dan dingin itu, maka keluar emposannya. Itulah jadi musim panas di dunia ini. Dan emposannya yang ketika waktu dingin, itu jadi musim dingin, jadi kutub utara, ada di Korea musim dingin, musim salju. Itu sebenarnya nafasnya neraka melepaskan kelelahan, memikul siksanya itu sendiri. Nggak kuat. Loh, terus kok manusia yang kok nantang pangeran ini karepmu apa? Terlalu kecil. Nah, neraka itu bisa padam apinya dengan tangisan seseorang, air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Masya Allah. Maka di dalam sebuah riwayat, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak mereka dapat naungan khusus di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka 7 orang tersebut, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki zakarallaha, yang dia mengingat Allah, khalian dalam keadaan sepi, nek nangis nang ngarepe wong ngono, apa nek pas enek CCTV terus nang ngarep CCTV tok nangis ngono, kuwi riya
tapi yang dinilai di sini adalah air mata yang jatuh ketika sendiri. Betul-betul terpanggil rasa takut itu karena dari dalam hati, bukan karena apa-apa. Kemudian menetes soal air matanya. Nangis itu amalan. Paham itu? Nangis itu ibadah. Maka di dalam sebuah riwayat, kalau kalian membaca Quran, menangislah. Nah, Rasulullah suruh nangis. Kalau kamu tidak mampu, maka ditangis-tangiskan. Dipaksa-paksa biar nangis. Jadi nangis itu ibadah. Maka orang yang gak bisa nangis, itu menunjukkan hatinya keras. Karena orang yang bisa ibadah nangis ini orang khusus. Dan nangis ini tidak bisa sembarangan orang. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Tunjukkan saya siapa manusia yang kalau kita lihat hati itu langsung jatuh cinta. Ayo. Jadi ada satu makhluk yang kalau kita lihat langsung hati kita itu jatuh cinta, langsung sayang, langsung senang, dan langsung berusaha melindungi. Dia adalah bayi. Bayi itu dia gak bisa apa-apa. Dia sudah punya satu andalan, nangis. Bayi itu punya satu andalan hanya dalam hidupnya. Kalau pingin diganti popoknya, ya nangis. Pingin mimi, nangis. Pingin makan, nangis. Digigit nyamuk, nangis. Sama semua. Semua apa yang dia rasakan, dia sudah punya satu andalan. Namanya nangis. Makanya orang kalau melihat bayi itu langsung cinta, langsung senang, langsung sayang. Seandainya ada orang dewasa yang punya amalan seperti bayi, nggak ada duit, nangis kepada Allah. Dijerat hutang, nangis kepada Allah. Butuh ini, butuh itu, andalannya satu aja, nangis kepada Allah. Maka seluruh makhluk ini akan mencintai dia, menyayangi dia seperti makhluk mencintai bayi. Ini amalan luar biasa ini. Jadi seharusnya kita ketika baca tadi, wa ibaduka adhau fi alamin ma baina mukairibin wa syaji wal ahsya sarat fi hurakin wal ayunu gharat fi lujaji wal ayunu sarat fi, harusnya nangis ini. Karena ini waktunya nangis. Ya Allah, air mata ini udah banjir. Enggak banjir mana? Enggak nangis kok. Jadi harusnya nangis di sini. Nah, makanya itulah pentingnya ngaji sambil dirasakan. Jadi manusia itu kalau sudah tidak bisa merasakan, maka dia itu batu. Jadi di antara cirinya orang beriman itu adalah wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, maka hatinya itu bergetar. Nah, sesuatu yang bergetar ketika dia menerima respon atau mendengar nama Tuhannya, Allah, berarti hati ini hidup. Ibarat pohon, kalau disiram, kok tambah tumbuh, tambah seger, tambah hijau. Berarti pohon ini hidup. Tapi kalau ada pohon disiram, dipupuk, enggak besar-besar, ya segitu aja, berarti dia mati. Nah, hati ini bila diketuk dengan nama Allah, Allah, diketuk dengan nama Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, kok nggak ada rasa, berarti hati ini mati. Terlalu banyak dosanya. Nah, terlalu banyak dosanya. Nah, kita ini mau menangisi dosa. Majelis Mahabbatus Sholihin ini belajar kita menangisi dosa-dosa kita. Bisa difahami 3 bait syair ini? Jadi intinya, kalau kita punya masalah, hadapilah dengan doa, dengan cucuran air mata, karena takut kepada Allah. Ya Rabbu walaysa lana jaladun anna wal qalbu ala wahji. Ya